Kita pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, yang hormat Bapak Ibu Deputi Direktur Bidang, yang terhormat Bapak Ibu Deputi Direktur Wilayah, yang terhormat Bapak PPNS Almas, Deputi Direktur Bidang Learning, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Kantor Cabang ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Mentor BPJS Ketenagakerjaan untuk program magang MBKM Batch 2 tahun 2022 dan juga rekan-rekan magang MBKM Batch 2 BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa karena berkat limpahan taufik dan hidayahnya kita semua dapat hadir dalam Zoom meeting dalam rangka pembinaan peserta magang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka BPJS Ketenagakerjaan Batch 2 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, agenda kita tadi mungkin sudah saya sampaikan bahwa kami mempertemukan Bapak Ibu Deputi Direktur Wilayah atau yang mewakili, Bapak Ibu Deputi Direktur Bidang atau yang mewakili, dan juga Kepala Kantor Cabang serta mentor dan juga rekan-rekan magang untuk kita dapat melakukan review, monitoring sekaligus untuk melakukan pembinaan terkait peserta, mentor, dan juga kegiatan magang MBKM yang sudah dilaksanakan sampai dengan batch 2 di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin sebagai reminder untuk kita semua bahwa program magang ini adalah sebuah program magang yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa magang untuk memberikan kesempatan kepada peserta magang dari seluruh universitas yang sudah kerjasama dengan kita untuk dapat melakukan proses kegiatan magang yang sudah terstruktur. Jadi untuk program magang ini berbeda dengan magang reguler, di mana magang reguler lebih ke kegiatan administrasi, dan untuk magang ini memang lebih kegiatannya lebih terstruktur, proyek-proyeknya sudah disusun di awal kegiatan sebelum mereka penempatan di kantor cabang. Dan Bapak Ibu sekalian, sampai dengan sekarang ini sudah memasuki kegiatannya ada 3, yaitu microcredential, project ataupun dan juga working experience, dan kegiatannya sampai sekarang sudah sampai di kegiatan project ataupun working experience di mana dilakukan oleh peserta magang di unit kerja penempatan yang sudah ditentukan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk dapat memaksimalkan waktu, langsung saja persilakan kepada Deputi Direktur Bidang Learning Bapak PPNS Almas untuk dapat menyampaikan sambutan. Silakan Pak. Terima kasih, Sismanda, yang senantiasa kami hormati, kami banggakan, pimpinan Universitas Perguruan Tinggi, mitra MBKM PPJAM Sostek, yang terhormat para pimpinan wilayah, para pimpinan cabang, para mentor, dan insan learning, ada Pak Ibnu beserta tim, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jalan-jalan ke warung jambu, jangan lupa membawa buku. Mantap. Selamat, salam sehat, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kompeten. Yang utama dan pertama, marilah kita panjatkan puji sebagai rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan,
masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir di sini walaupun dalam ruang Zoom meeting ini. Selanjutnya, tentu apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama para pimpinan universitas akademia dari perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke, bahwa kita hingga hari ini telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, telah mencapai lebih dari 25 perguruan tinggi. Nah, tentu ini akan terus bertambah ke depannya, dan makin kita memberi ruang untuk kerjasama, semakin kita dapat berkiprah dalam konteks Tridharma perguruan tinggi. Secara learning BP Jam Sostek, Tridharma itu mempunyai 3 kekuatan yang untuk bermitra berkolaborasi dengan stakeholder yang bergerak di bidang pendidikan. Yang pertama adalah terkait pendidikan. Kita juga telah membangun kolaborasi dalam pendidikan. Misalnya insan BP Jam Sostek telah banyak yang mengambil baik itu single degree ataupun double degree dalam konteks pendidikan ini. Ada yang melanjutkan dari S1 ke S2, ada yang S2 ke S3, kesemuanya adalah bagaimana untuk menjadikan insan BP Jam Sostek mempunyai kompetensi, mempunyai keunggulan secara akademik. Kemudian juga kita telah bekerjasama dengan perguruan tinggi selain yang tadi 25 di dalam negeri, juga ada 55 perguruan tinggi yang di luar negeri, ya. Dan yang terutama yang mengambil double degree sudah pada bulan Oktober sini saja kita ada 20 orang yang menyelesaikan double degree-nya, yang terutama yang bekerja sama dengan Open University dan Heidelberg University di Jerman, dan saya kira ini ingin kolaborasi ini terus bekerja sama antara perguruan tinggi di dalam negeri dengan di luar negeri. Berikutnya di bidang penelitian, kita juga telah melakukan penelitian dengan kerjasama entitas perguruan tinggi, pusat-pusat kajian yang diantaranya dengan pusat kajian jaminan sosial ketenagakerjaan. Juga yang ketiga terkait pengabdian masyarakat, kita juga terus berkolaborasi, bermitra strategik untuk terus melaksanakan sebuah pengabdian di masyarakat yang juga diantaranya adalah terkait program kemitraan strategis dengan Kementerian Kemendikbud Ristek, yaitu program MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka MBKM. Itu kita telah melakukan beberapa rangkaian. Sis Amanda bisa di-share? Oke. Ini next. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah memasuki pada batch yang kedua untuk tahun 2022. Ini dan rinciannya sebagai berikut, bahwa program magang
untuk BPJS Sostek dibagi ke dalam dua. Pertama ada yang reguler. Ini reguler ini sudah cukup lama, yaitu magang yang telah diadakan oleh BPJS Sostek untuk siswa sekolah menengah atau SMK, juga mahasiswa, baik mahasiswa yang negeri maupun swasta di Indonesia, dengan ketentuan yang telah disepakati. Kegiatan magang sebagai kebutuhan unit kerja. Ini beberapa unit kerja dari cabang, kanwil, kantor pusat bisa menampung untuk melakukan magang reguler. Yang kedua, magang MBKM. Ini sesuai apa yang menjadi program Mas Menteri, Mas Nadiem, bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu merupakan juga bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah bermitra strategis dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang ini telah berlangsung hari ini kalau saya hitung sudah 4-5 bulan lah, dan melalui platform Kampus Merdeka, kegiatan magang yang terstruktur. Next. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dari data peserta magang antara yang reguler dan yang MBKM, kalau catatan kami, ini yang terutama yang reguler yang ada di kantor pusat ya, untuk tahun 2020 itu ada 13 yang regulernya ya. Kemudian 2021 ada 64 orang, dan 2022 itu 56 orang. Itu yang reguler. Kemudian ada juga yang magang kerjasama khusus dengan BINUS ya, Bina Nusantara, itu dimulai 2021 dan ada 17 mahasiswa ya. Yang MBKM ini luar biasa. Kita sampai hari ini sudah 184 peserta magang ya. Padahal sesejatinya yang berminat atau animo yang luar biasa dari mahasiswa untuk magang di BPJS Sostek ini sangat tinggi. Itu angka kemarin sampai 13.000 sesungguhnya yang apply. Cuma karena kita kotanya terbatas dari Kementerian Dikbudristek ini, maka kita memilih dari kesekian itu sesuai kotanya. Misalnya untuk sekarang ada lebih dari 100 untuk tahun 2022 ini, dan itu kami seleksi di samping untuk mendistribusikan diseleksinya agar mewakili beberapa kanwil yang dari Sumbagut sampai dengan Bamuspa, ada kemerataan dalam kuota yang telah ditentukan oleh kementerian. Dan ini tentu berharap untuk 2023 ke depan kita tentu ingin terus bertambah ya. Lanjut. Lanjut. Nah, dari periode magang MPKM ini yang telah dilaksanakan untuk batch 1 itu mulai 3 Februari sampai 3 Juli tahun 2022. Realisasi akuisisi kepesertaan, terima kasih kepada teman-teman, terutama mentor, para pimpinan wilayah, pimpinan cabang, bahwa telah mengakuisisi 816 pemberi kerja PPPU, dan tenaga kerjanya 4.846, sedangkan untuk tenaga kerja BPU itu telah mencapai 7.824.
dengan total iuran yang diperoleh 536.598.701. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi dari MBKM ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dan ini kalau ke depan bisa lagi terus dioptimalkan, angkanya bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat ya. Seiring dengan challenge yang diberikan kepada para peserta magang. Ini ya, saya kira perlu terus kita tingkatkan. Angka-angka yang sudah masuk ini ke depan tentu ingin kita harapkan lebih meningkat lagi. Terutama yang dari sektor informal ya, bahwa sektor informal ini potensinya yang luar biasa, cukup banyak yang belum tergarap, dan ini menjadi unggulan di 2022 dan di 2023 nanti masih terus menjadi primadona, bahwa sektor informal menjadi prioritas untuk akuisisi kepesertaannya. Next. Nah, yang kedua yaitu untuk periode 18 Agustus sampai 31 Desember 2022, ini batch 2. Sekarang berarti kalau berdasarkan Juni ini, dari sejak pendaftaran tanggal 27 Juni hingga 10 Agustus, kemudian proses administrasi dari 11 sampai 17 Agustus, dan mikro kredensial sudah dilakukan, dan hari ini memasuki bulan Oktober, sesungguhnya sudah masuk pada project. Artinya working experience dilakukan kepada para mahasiswa. Dan nanti graduation-nya di 6 Januari tahun 2023. Nanti tanggal 23. Ini teman-teman sekalian, peta ini sesungguhnya sudah di-create sedemikian rupa, sedemikian matangnya, untuk terus kita bisa tingkatkan. Kelebihan-kelebihan lain yang magang di tempat lain sebelum dengan BP Jam Sostek, kita punya tambahan semacam pembekalan untuk sertifikasi nanti ketika dia untuk mendapatkan sertifikasi jaminan sosial misalnya untuk praktisi human capital dan sumber daya manusia. Nah, ketika sudah memegang, ini menjadi modal yang tersendiri, karena para peserta magang diberikan product knowledge dan hal lainnya, termasuk bagaimana dia cara memasarkannya. Kita berikan juga edukasi kepada para peserta magang. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi lanjutan bahwa magang yang ada di BP Jam Sostek itu kita bagi ke dalam 6. Pertama untuk ARK atau marketing, ini khusus mahasiswa yang akan melakukan magang di sini adalah untuk di bidang kepesertaan, dan ranahnya ada di kantor cabang. Itu untuk yang bagaimana dia ingin menjadi seorang marketing ya, atau kalau di kita ada account representative ARK atau AR ya, itu bisa ngambil di cabang. Kedua adalah ada legal policy, jadi untuk ini tentu ada analis intern juga. Nah, mahasiswa yang akan melakukan magang ini dalam sebuah proyek itu harus menyusun produk regulasi terkait petunjuk teknis penyelenggaraan program, misalnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang background-nya hukum saya kira tepat untuk di sini. Kalau yang tadi mungkin lebih terbuka kalau ARK marketing,
bisa dari ekonomi dan seterusnya ya. Yang ketiga, adanya cakupan mengenai training need analysis atau desain program pengembangan. Nah, ini mahasiswa yang mau magang tentu ini juga bagaimana dia dengan proyek menyusun training need analysis atau TNA yang mendesain program pengembangan untuk karyawan. Ini biasanya teman-teman yang di psikologi, pendidikan misalnya itu di sini. Ya, kalau konteks ini tentu lebih pasnya magangnya ada di kantor pusat. Juga ada junior analis laporan keuangan, couplingnya itu juga terbuka untuk mahasiswa akan melakukan magang dengan mempelajari proses bisnis secara menyeluruh dari sisi pencatatan dan laporan akuntansi ya. Ini dalam yang di sini yang tepat adalah para akuntansi ya. Berikutnya yang keempat itu ada project support. Mahasiswa ini melakukan kegiatan magang membantu untuk project manajemen office ya, PMO. Jadi bagaimana yang mempunyai minat pada riset, terus produk pengembangan terhadap pekerjaannya nanti, maka pilihannya adalah pada project supporting. Yang keenam, terakhir, itu adalah ada design assessment tool. Mahasiswa ini tentu akan melakukan kegiatan magang dengan proyeknya mendesain atau tool dari assessment. Nah, ya, biasanya juga dari misalnya dari teman-teman psikologi dan seterusnya bisa untuk magang di sini. Next. Nah, teman-teman sekalian, ini hari ini memang kita sedang mendapatkan untuk mendekatkan bahwa ada case yang terjadi di bagian utara Sumatera ini ya. Jadi salah satu peserta magang itu melakukan ya postingan pada media sosial begitu, yang ada backgroundnya menyangkut ibaratnya ruhnya kita, ada data, ada fakta yang diekspor ya. Saya kira terkait ini bagian pembelajaran buat kita semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini atau aktivitas yang terjadi ini tidak akan terulang lagi, dan dimohon saya kira bahwa dalam kegiatan magang ini bahwa mahasiswa itu sebelum magang sesungguhnya telah melakukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM ya bagi mahasiswa yang akan magang. Ini drafting ini itu ada dari Kementerian Dikbudristek. Jadi yang buat memang kementerian. Nah, semua sebelum melaksanakan magang, ibaratnya ini disuruh tanda tangan ikrar surat pernyataan untuk melakukan hal-hal yang di sini disebutkan. Misalnya ada sanggup dan bertanggung jawab untuk mengikuti seluruh program MBKM dan studi independen bersertifikat MBSIB. Nah itu ya, kemudian mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat, ada juga memenuhi ketentuan protokol kesehatan, ya. Kemudian memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh itu semua diatur. Karena poin-poinnya cukup banyak sebetulnya ya. Semua itu sebetulnya untuk memagari agar teman-teman mahasiswa magang juga untuk memperhatikan secara detail apa-apa yang tidak boleh dilakukan
apa-apa yang menjadi keharusan untuk dilakukan. Saya yakin juga bahwa kita punya mentor untuk mendampingi para peserta magang ini yang tersebar ke cabang-cabang. Itu pun pasti teman-teman mentor sudah melakukan pembinaan juga, termasuk menjelaskan apa yang menjadi sebuah keharusan, apa yang menjadi yang perbodan misalnya ya. Itu teman-teman mentor saya yakin sudah. Lagi-lagi ini adalah sebuah kasus yang tentu kita diingatkan kembali bahwa munculnya aktivitas hari ini juga bagian dari responsibility kita terhadap perkembangan yang ada. Bahwa saya yakin juga semua entitas tidak menghendaki adanya peristiwa ini. Jadi ini menjadi catatan penting buat kita. Para mentor terus yang magang di kantor cabang masing-masingnya harus terus dipantau. Juga saya menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah, yang ada di cabang misalnya, termasuk yang di pusat dalam hal ini, untuk terus melakukan pembinaan kepada peserta magangnya ya. Terus kita harus ingatkan. Ini saya kira untuk mengingatkan kepada kita semua agar jangan terjadi di kemudian hari. Kita hindari yang mungkin akan terjadi. Nah, setelah SPTJM sesungguhnya banyak ya poin-poin SPTJM. Kita ada namanya perjanjian kerjasama antar BPJS Ketenagakerjaan langsung dengan personal si mahasiswa magang. Jadi tiap magang kalau misalnya tadi disebut ada 184 orang yang sudah magang MPKM, berarti ada perjanjian itu diterbitkan oleh BP Jam Sostek 184 perjanjian. Misalnya di dalam perjanjian di pasal 5 ya, di PKS pasal 5 tentang tata tertib pemagangan. Ya, kalau saya boleh bacakan, pihak kedua ya. Ini ya artinya mahasiswa yang magang selama mengikuti pemagangan tidak diperkenankan untuk ya, melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab walaupun telah mendapat peringatan. Itu nggak boleh ya. Jadi itu larangan yang pertama. Kemudian yang ke B, dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik pihak pertama atau milik BP Jam Sostek gitu ya. Lalu yang C, misalnya, dengan sengaja atau lalai menyebarkan, memberikan informasi penting pihak BP Jam Sostek pertama ke orang lain tanpa adanya persetujuan dari pihak pertama. Dalam hal ini BP Jam Sostek. Nah ini yang dilakukan oleh teman kita itu di poin ini yang terutama yang di concern di poin C ya. Kemudian yang D, melakukan tindak pidana di dalam maupun di luar lingkungan kerja kita itu juga nggak boleh ya. Terus membolos dan tidak masuk magang tanpa alasan yang sesuai juga itu peraturan yang menjadi larangan. Kemudian mematuhi segala tertib yang berlaku. Itulah yang harus dipatuhi oleh teman-teman mahasiswa magang. Itu ada juga melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam PKS ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tanpa bermaksud untuk menyalahkan yang sudah terjadi, saya kira ini bagian dari bagaimana kita ke depan bisa memitigasi risiko terjadinya hal-hal yang dimaksud untuk tidak terjadi. Mudah-mudahan ini bagian dari
kejadian pertama dan yang terakhir ya, akan terjadi. Karena sayang sekali ketika ini terjadi, maka ada risiko ya, risiko-risiko yang kita dapatkan. Baik itu risiko kepada yang melakukannya, juga risiko kepada kita untuk BP Jam Sostek. Jadi ini bagian yang terus harus kita pantau bagaimana peran-peran mentor dan para kabit juga pimpinan dari cabang untuk terus memastikan hal-hal yang menjadi larangan agar tidak dilakukan dan yang menjadi keharusan justru itu harus betul-betul dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ya, jadi sekali lagi saya mohonkan kerjasamanya dan bantuannya tentu kepada para mentor yang paling langsung menyaksikan dan mengawal lakukan mentoring terus-menerus, lakukan edukasi terus, dan pastikan ya apa-apa yang betul-betul forbidden, dilarang, jangan sampai dilakukan. Kalau tentu terus mendapat pendampingan, insya Allah saya kira ke depan tidak ada lagi peristiwa semacam ini akan terulang. Mudah-mudahan begitu ya. Oke, ini saya kira dengan dukungan para pimpinan wilayah, para termasuk Depdirbid di kantor pusat, kemudian para pimpinan cabang, para mentor yang berada paling titik terdepan mengawal para mahasiswa magang, tentu terus harus betul-betul kita dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara baik. Bila ada hal-hal yang perlu mendapatkan respon berikutnya adalah untuk kita ingin memberikan pemahaman-pemahaman kepada masing-masing mahasiswa magang. Itu saya kira nanti teman-teman juga nanti dapat memberikan informasi-informasi atas perkembangan program pemagangan MBKM ini di masing-masing unit kerjanya. Namun saya yakin bahwa segala sesuatunya tentu kalau kita sama-sama memberikan perhatian kepada entitas mahasiswa magang yang tadi sudah dipaparkan bahwa ini cukup berarti ya, bagaimana kontribusi dari peserta magang kepada akuisisi kepesertaan. Tinggal bagaimana sekarang teman-teman mahasiswa magang kita bisa membinanya dengan sebaik-baiknya, dengan tentu muatan lokal masing-masing di unit kerja. Itu saya kira kalau nanti ada tambahan dari Pak Ibnu, silakan Bu Amanda. Ya. Sekali lagi kami berterima kasih atas komitmen, partisipasi, dan dukungan luar biasa segenap entitas BP Jam Sostek dan segenap sivitas akademika yang ada di universitas-universitas yang sudah bekerja sama khususnya dengan BP Jam Sostek. Ini harus kita jadikan sebagai momentum ataupun kekuatan untuk kita saling memperbaiki diri. BP Jam Sostek juga memberikan pembenahan, kemudian tentu kerjasama dengan perguruan tinggi juga seperti itu, dan kita terus ingin lakukan kemitraan strategis dengan perguruan-perguruan tinggi, ya. Apalagi sekarang, Bapak Ibu sekalian, para perguruan tinggi trennya positif dalam memberikan perlindungan kepada program BP Jam Sostek.
Misalnya yang magang pasti, kalau yang magang pasti ikut program BP Jam Sostek. Sekarang sudah mulai merambat kepada mahasiswa yang KKN. KKN juga sekarang sudah menjadi peserta karena baik magang ataupun KKN itu resikonya sama. Ketika magang orang belajar bekerja itu ya resiko namanya sedang belajar pasti relatif tinggi. Kemudian yang KKN pun begitu. Nah ini tentu terus kita harapkan para mitra strategis dari kampus-kampus ini untuk terus memastikan perlindungan jaminan sosial pada baik itu mahasiswa magang, mahasiswa KKN atau PKL, dan kalau yang terpenting lagi adalah non-ASN ataupun pegawai karyawan yang belum menjadi peserta untuk dapat dipastikan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada unit-unit kerja kami yang terdekat dengan masing-masing kampus Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak PPNS Almas selaku Deputi Direktur Bidang Learning atas sambutan dan juga pemaparan serta reminder untuk kita semua terkait dengan pelaksanaan program magang baik yang reguler maupun yang MBKM ya Pak yang ada di seluruh unit kerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, terutama kita menekankan terkait dengan tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta magang karena peserta magang ini memang untuk magang di kita ingin mendapatkan experience bagaimana dunia kerja dan sebagaimana yang mereka lakukan atau inisiatif mereka untuk magang otomatis harus diberi diikuti dengan rasa tanggung jawab. Mungkin PKS akan lebih memperkuat memperkuat legalitas mereka serta lebih mengikat mereka dan membuat mereka lebih berpikir berjuta-juta kali ketika ingin melakukan tindakan untuk tadi yang mungkin insiden yang telah dilakukan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, bila tidak ada, Bapak Ibu dan juga Pak Pepen, mungkin untuk sesi yang bersama dengan para Deputi Direktur Wilayah, Deputi Direktur Bidang, Kepala Kantor Cabang, mungkin kita akhiri Pak. Intinya kita ingin memberikan reminder kepada seluruh unit kerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat, terutama di peserta magang, untuk dapat mematuhi tata tertib yang ada. Jadi untuk yang sesi ini mungkin kita cukupkan Pak, karena untuk selanjutnya mungkin kita akan lebih intens lagi kepada mentor dan juga peserta magangnya Pak. Seperti itu Pak Pepen. Mohon izin Bapak Pepen, apabila ada agenda lain atau Deputi Direktur Bidang, Deputi Direktur Wilayah, dan juga Kepala Kantor Cabang, apabila ada kegiatan yang ingin dilaksanakan, kita akhiri untuk sesi yang pertama ini, kita cukupkan. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Semoga insiden ini tidak terjadi lagi, dan semoga menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk Bapak Ibu dari... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Untuk Waalaikumsalam. Untuk mentor dan juga mahasiswa mohon untuk tetap stay karena kita setelah ini akan ada sesi mentoring. Oke. Terima kasih banyak. Silahkan. Izin Mandal. Iya Bapak. Izin live-nya, Manda. Silakan Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Iya, silakan Ibu, Bapak. Pak Yasarudin. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu mentor, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Mohon izin rekan-rekan semuanya, terutama rekan-rekan magang.
Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu mentoring Bapak Ibu mentor dan juga rekan-rekan magang. Minta tolong yang bisa on cam, saya minta tolong ini terutama rekan-rekan magang semuanya nih, minta tolong yang bisa on cam, kita untuk on cam. Karena ini Bapak Ibu mentor aja pada on cam semuanya. Kita pengen lihat. Yang bisa on cam, saya minta tolong untuk on cam. Sekali lagi saya remind rekan-rekan semuanya, mahasiswa banyak banget di belakang yang masih belum on cam. Yang bisa on cam, saya minta tolong untuk on cam biar kita bisa saling menyapa. Oke, baik. Saya mulai aja untuk mempersingkat waktu. Teman-teman semuanya, kita masuk ke sesi kedua, di mana kita melaksanakan sesi mentoring dan juga evaluasi program magang MBKM yang sudah kita laksanakan sampai dengan sekarang. Di sini tadi ada Pak Ibnu Rusdan. Sebelum kita masuk, mungkin Pak Ibnu ingin menyampaikan sambutan Pak, ataupun pembukaan Pak, sebelum kita masuk ke sesi monitoring dan evaluasi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Amanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dari BPJS Tenagakerjaan dan rekan-rekan mentor dari BPJS Tenagakerjaan serta rekan-rekan mahasiswa MBKM BPJS Tenagakerjaan. Barusan kita sudah mendengarkan arahan dari Pak Deputi Direktur Bidang Learning, Pak Pepen, di mana di situ ada beberapa yang menjadi perhatian kita, khususnya tentang hak dan kewajiban para mentor dan juga para peserta magang. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa para peserta MBKM di tempat kita, Anda adalah benar-benar gitu. Jadi lepaskanlah misalnya menjadi seorang profesional di dalam dunia pekerjaan. Jadi yang dilakukan sekarang itu berbeda dengan yang ada di kampus. Anda sebagai teman-teman mahasiswa itu mereka memberikan yang terbaik kepada mitra universitas khususnya BPJS Ketenagakerjaan. Saya rasa bukan hanya di BPJS Ketenagakerjaan aja yang mempunyai peserta magang, dan juga peserta magang di perusahaan lain atau mitra dari Kemendikbud, mereka memberikan hal yang terbaik dan bersifat profesional. Itu yang saya pegang pertama. Yang kedua, para peserta magang, saya berharap bahwa bisa memberikan tanggung jawab yang penuh ataupun fokus ke dalam prosesi dalam kegiatan magang tersebut pada magang pada saat ini. Karena apa? Karena seperti yang kita informasikan sebelumnya, magang ini akan mendapatkan nilai. Selain itu juga adik-adik mahasiswa akan mendapatkan pengalaman. Nah, pengalaman ini belum tentu bisa didapat oleh teman-teman yang ikut di BPJS Tenagakerjaan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi Direktur bahwa yang ingin atau melamar atau mengajukan diri ke BPJS Tenagakerjaan itu ada 13.000 orang. Nah, kami dari Deputi Direktur Bidang Learning, khususnya di Kasdepan Kemitraan, itu sangat sulit kemarin memilih masing-masing karyawan untuk untuk bisa bergabung dengan kami. Nah, adik-adik mahasiswa yang sekitar hampir 200 ini, kalian adalah hasil dari terbaik yang telah kita seleksi. Untuk itu, mohon berikanlah juga yang terbaik bagi kami gitu loh di BPJS Tenagakerjaan. Yang ketiga, tolong diingatkan lagi kembali kepada para Bapak Ibu mentor hal yang tidak boleh dilakukan dan hal yang boleh dilakukan oleh peserta magang di masing-masing kantor cabang. Mungkin itu 3 hal yang bisa saya
informasikan Mbak Manda. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Manda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Ibnu, saya mohon bantuan. Dan sebenarnya sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Bapak Ibu mentor yang sudah membimbing, meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Saya yakin pressure-nya sangat luar biasa dan ditambah punya tugas untuk dapat melakukan bimbingan kepada mahasiswa peserta magang. Saya juga mengucapkan rasa terima kasih ini ya, nge-flash ya. Maaf, koneksinya kurang bagus. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah berusaha keras. Mungkin ini sesuatu yang baru buat teman-teman semuanya, sesuatu yang mungkin beda dari keseharian yang rekan-rekan sudah alami sebagai mahasiswa. Mungkin ini sesuatu yang bikin shock teman-teman semuanya. Kok kayak gini gitu, ternyata bekerja seperti ini dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore gitu. Mungkin banyak yang kaget, tapi sekali lagi kita mentor pasti ingin memberikan bantuan kepada rekan-rekan semuanya. Bila rekan-rekan tidak bisa menyampaikan kepada mentor, bisa menyampaikan kepada saya atau teman-teman semuanya yang ada di grup WAG, ada Mbak Dian, ada Mas Luki, ada Mbak Mega gitu. Karena semua kendala yang dihadapi itu sebenarnya bisa untuk diselesaikan gitu. Nah, karena teman-teman di sini sekali lagi saya berulang kali untuk mention teman-teman dari awal kita onboarding sampai dengan sekarang bahwa teman-teman semuanya di sini membawa nama baik teman-teman sendiri yang nantinya teman-teman itu bakal bekerja juga dan juga teman-teman membawa nama baik universitas teman-teman semuanya gitu. Jadi saya berharap teman-teman semuanya dapat berhati-hati dan juga Bapak Ibu mentor kami harap juga dapat untuk selalu merimain mahasiswa karena segala sesuatu sudah berizin sama Jaya dapat di-prepare. Barusan sekali. Jadi kendala yang terjadi saya harap bisa untuk dapat resiko-resiko yang terjadi bisa dapat untuk diminimalisir dan bila ada masalah kita bisa komunikasi. Kalau ada masalah, ada kendala bisa dibicarakan gitu. Meskipun memang kadang tangan kita tuh pengen banget untuk menyampaikan dengan jalur cerita dengan jalur yang lain gitu. Tapi ingat sekali lagi teman-teman di sini posisinya adalah magang di BPJS Ketenagakerjaan dan di kita pasti ada rules tertentu yang harus untuk dipatuhi. Sama halnya kalau nanti teman-teman semuanya bekerja dan mohon untuk dapat aktif ya gitu. Karena teman-teman di sini tuh harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Kalau tidak ada pekerjaan ya aktif untuk bertanya gitu. Bagaimana teman-teman semuanya Bapak Ibu mentor ada lagi yang bisa saya kerjakan nggak ada lagi yang jadi di sini akan dilatih teman-teman semuanya untuk etos kerjanya kinerjanya. Jadi jangan malah di sini untuk kalau udah selesai nggak ada tugas bermalas-malasan gitu bermain handphone bermain TikTok gitu. Karena saya tahu ada beberapa yang melakukan hal tersebut gitu. Jadi kami harap teman-teman semuanya di sini untuk dapat ini teman-teman kan kemarin apply dengan kesadaran diri sendiri kan gitu. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan sama sekali rekan-rekan mahasiswa magang untuk magang di sini gitu. Teman-teman dengan sadar menandatangani segala proses administrasi dan lain sebagainya. Jadi ketika di sini kami harap untuk dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ini dan teman-teman semuanya di sini juga bertanggung jawab terhadap Kemendikbudristek gitu. Karena segala uang saku dan lain sebagainya dari Kemendikbudristek. Kami tidak berharap hal ini dapat terjadi lagi di kemudian hari seperti itu. Ada yang ingin disampaikan mungkin kita diskusi saja biar lebih dua arah mungkin dari mentor ataupun dari mahasiswa magang kami persilahkan bila ada yang ingin disampaikan. Halo ada Anjar, Putri, Siti, Calvin di Grogol. Boleh kalau mau ada masukan, saran atau Bapak Ibu mentor silahkan. Ada nggak? Jangan sampai di sini nanti diem tapi ternyata banyak unek-unek nih. Oke, nanti juga saya akan menyampaikan G-form, meminta tolong untuk diisi untuk bahan evaluasi dan juga monitoring dari kita. Nanti mohon untuk dapat diisi oleh Bapak Ibu mentor dan juga rekan-rekan mahasiswa magang. Faris, Ardila, Coridatul, Adam, halo.
Ada yang mau disampaikan pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu mentor juga kami persilahkan. Pak Narendra, Pak, bila ada Pak. Ada Sultan, Nadifa, Isti. Ini beneran tidak ada sama sekali? Mbak Manda mungkin gini aja Ya, nanti Mbak gimana Manda Pak? Baik Pak. masukannya. Mm-mm. Mungkin untuk PKS teman-teman Mm-mm. yang ikut program ini, PKS-nya ya, PKS mungkin bisa di-CC-kan atau ditembuskan ke para mentornya. Baik. Kemarin sudah dikirim belum ya? Sudah Pak, masih ada yang sudah ada yang kita terima, tapi masih ada yang belum juga kita terima. Ya, mohon untuk yang Belum mengirimkan. adik-adik mahasiswa segera untuk mengirimkan ya, karena itu juga sebagai salah satu administrasi kita di Baik. Kemendikbud nantinya, seperti itu. Baik Pak. Nah, jadi nanti kalau sudah ada semua, tolong setiap mentor itu memegang PKS-nya sebagai ininya. Kopiannya aja sih nggak apa-apa. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk masukannya. Yang belum mengumpulkan harap untuk segera mengumpulkan PKS-nya. Dan yang kedua, minta tolong ya untuk dapat diupdate G-form-nya. Progres akuisisi kepesertaan, karena saya lihat masih banyak yang belum terupdate sama sekali. Kita sudah berusaha untuk remind berkali-kali untuk dapat diisi secara reguler. Dokumentasi juga saya cek nggak jalan sama, ada yang jalan, ada yang nggak jalan sama sekali. Jadi saya minta tolong rekan-rekan semuanya untuk dapat on schedule, on project, karena segala sesuatunya timeline dan project sudah ditentukan dari awal. Itu sih rekan-rekan semuanya. Sama Bapak Ibu mentor, saya remind untuk dapat mengisi initial assessment. Kalau ada yang tanda stripnya diisi ini aja, karena itu masih error, ada kendala. Deadline di tanggal 14 untuk memberikan penilaian awal kepada rekan-rekan mahasiswa. Oke, jangan lupa mahasiswa-mahasiswa tetap semangat. 2 bulan berjalan, tinggal 2 bulan lagi program magangnya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan semuanya. Sekali lagi kalau ada kendala bisa di Bu Listia, amin banget ya Bu. Semoga dilancarkan sisa Amin, Mbak. Amin. Sisa 2 bulan kita sampai closing ARK dan Bapak Ibu semuanya. Kita tutup tahun, semoga rekan-rekan mahasiswa magang dapat berkontribusi semaksimal mungkin di unit kerja penempatan, memberikan inovasi dan juga kreativitasnya untuk dapat mendukung Bapak Ibu yang ada di unit kerja bekerja sama. Intinya semuanya bisa dikomunikasikan, kalau ada kendala bisa kita bicarakan. Seperti itu, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa tadi yang saya remind beberapa hal, minta tolong untuk dapat segera ditindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata yang atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih juga Pak Ibnu sudah menyempatkan untuk hadir. Saya akhiri saja kegiatan dan juga pertemuan kita pada sore hari ini. Salam sehat, semangat semuanya. Kita berjuang sampai dengan akhir tutup tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Semangat ya, semangat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Manda. Semangat semua. Thank you semuanya. Sehat selalu. Makasih Mbak Thank you. Mendes. Terima kasih. Siapa nih suara siapa? Ayu B. Terima kasih. Temannya Mbak Manda nih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ajeng, Agustina, Chandra, Dian, Titil, thank you, Anja, Dio, Pak Dio, Pak Putu, Thank you Kak Manda. Alem, thank you, Yunita. Mbak izin keluar ya. Iya, silakan Liv, silakan. Silakan, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak